Kristiono SPD selaku Kepala SD Negeri Baturono, yang terhormat Bapak Ibu SD Negeri Baturono, dan yang kami banggakan anak-anak SD Negeri Baturono. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 9 SD Negeri Baturono dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita tunggu nanti syafaatnya di yaumul akhir. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, perkenankanlah saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah, acara yang keempat pemaparan materi, acara yang kelima tanggapan peserta diseminasi, dan acara yang keenam adalah penutup. Marilah kita buka pada acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih, semoga acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Menginjak acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Ibu Eka. Kepada beliau kami persilahkan. yang telah memandu jalannya acara. Acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Baturono. Kepada Bapak Agus Kristiono SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
Semangat pagi. Pagi. Sudah sempat itu hari ini. Bapak Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri Batu Rono. Yang pertama saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang telah berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih berikutnya kepada anak-anak yang mewakili teman-teman yang lain mengikuti sosialisasi dan diseminasi guru penggerak angkatan 9 SD Negeri Batu Rono. Acara tersebut adalah wujud nyata, aksi nyata sebagai bentuk sosialisasi apa yang telah diperoleh dalam pendidikan guru penggerak, khususnya pada modul 1. Di sini nanti teman-teman dari guru penggerak yang terdiri atas 3 calon guru penggerak, ada Bu Wahyu Retna Astuti SPD, Bapak Ares Wijayanto, dan juga saya sendiri. Nanti jadi guru penggerak itu kan memang tugasnya seperti itu. Yang pertama, dia mesti modal guru baik. Guru baik tidak cukup. Setelah baik, untuk nanti dia menggerakkan lingkungan di sekitarnya. Nah, salah satunya adalah di SD kita ini, SD Negeri Batu Rono. Nanti harapannya kita tidak sekedar sebagai peserta hari ini saja, tapi betul apa yang kita dapatkan dari teman-teman guru penggerak bisa kita terapkan pada situasi nyata dalam keseharian kita bekerja sebagai guru di SD Negeri Batu Rono ini. Semoga nanti ada manfaatnya buat kita semuanya. Tidak akan memperpanjang waktu, cukup itu saja. Semoga Bapak Ibu dapat mengikuti acara pada kesempatan kali ini sampai selesai dengan mengambil intisari dan mempraktekannya dalam kehidupan dalam kesehariannya. Terima kasih, itu saja. Nanti sesi lebih lama bisa pada materi intinya. Terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ares Wijayanto SPD. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Untuk ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang aksi nyata modul 14. Di sini di aksi nyata modul 14 ini adalah mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Next. Nah, untuk hari ini, untuk diseminasi hari ini ada 7 yang akan saya sampaikan, yang akan kita bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, sesi pertama nanti ada 3, yaitu paradigma belajar, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Kemudian untuk sesi yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi. Kemudian untuk sesi yang terakhir atau sesi yang ketiga itu nanti ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Baik.
Hari ini akan kita sampaikan satu persatu. Yang pertama adalah paradigma belajar. Yang pertama, perubahan pada sistem belajar dengan mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini ada contoh untuk permainan. Rekan A mengepal kertas di telapak tangan dengan membayangkan dan kepalan adalah hal yang paling berharga. Nah, rekan B membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Nah, adakah yang mau membuka atau tidak? Nah, di sini dengan alasan apa kepala akan dibuka? Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri untuk tetap menutup dan membuka. Next. Baik, menurut Dr. William Glasser tentang teori kontrol, meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, yang pertama, ilustrasi guru mengontrol murid. Guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif membujuk adalah bentuk kontrol menyadarinya. Kemudian yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter. Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kemudian yang keempat, ilustrasi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini orang dewasa percaya mereka memiliki tanggung jawab membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Untuk perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Nah, hubungannya adalah permusuhan yang akan terbentuk. Kemudian di sini ada beberapa realita untuk stimulus dan respon. Kemudian ada teori kontrolnya. Contoh, realitas kebutuhannya adalah kita sama. Untuk teori kontrolnya yaitu kita berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Untuk stimulus yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ada banyak lagi untuk perilaku atau stimulus respon. Ini di sini ada 8. Silakan nanti Bapak Ibu, anak-anak pelajari, nanti akan share screen untuk materi. Next. Nah, paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit perubahan sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan. Nah, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tentang realitas. Next. Nah, yang kedua, disiplin positif. Guru berpendapat jika anak disiplin, pasti mereka akan dapat belajar dan berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Kemudian memaksa kebiasaan akan berhasil. Kita akan terapkan pada anak untuk jangka pendek. Anak pun akan melakukan hal yang kita mungkin karena takut atau terpaksa. Hal ini tanpa kita sadari akan ada dampak yang sangat panjang. Yang pertama, perilaku tidak akan menjadi sebuah kebiasaan dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang kedua, akan hilang ketertarikan bahwa antipati pada kegiatan yang akan dipaksakan. Kemudian yang ketiga, kemerdekaan berekspresi
dan berpotensi bagi anak yang terbatasi. Dampak tersebut sangat bertolak belakang dengan hal positif yang akan kita harapkan. Nah, kata disiplin biasanya dihubungkan dengan hukuman. Nah, hal ini berbeda karena belajar disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Dan ini hanya satu alternatif terakhir, dan bila tidak perlu itu tidak digunakan sama sekali. Menurut Ki Hajar Dewantara mengira bahwa disiplin yang kuat adalah syarat utama mencapai kemerdekaan, di mana ada komandan itu disiplin itu akan sangat kuat. Nah, disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita sekeras-kerasnya atau sama sebabnya melakukan self disiplin. Wajib bagi penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Dengan ini kami mencapai kemerdekaan. Syarat utama disiplin yang kuat adalah disiplin diri yang dimiliki motivasi internal, melupakan pihak lain. Nah, cara memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita adalah motivasi eksternal. Next. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tidak cakap dari pemerintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri, memikirkan dengan diagnosis. Ya, disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju satu tujuan yang dihargai dan bermakna. Nah, sebagai pendidik kita akan menerapkan pada murid untuk melakukan sesuatu tanpa harus dipaksa. Diartikan seorang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Nah, sesuatu yang dihargai akan sangat bermakna. Dengan kata lain, seorang akan memiliki disiplin karena mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan pada nilai-nilai yang universal. Hal yang bisa kita lakukan yang pertama, mengajak atau mendorong melakukan sesuatu yang membuat mereka senang, membuat murid menemukan inspirasi. Kemudian yang ketiga adalah berdialog dengan murid. Nah, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai yang universal, memiliki motivasi intrinsik tapi bukan ekstrinsik. Nah, apakah kita cenderung memaksakan murid untuk melakukan sesuatu, mencari lain untuk anak melakukan sesuatu dengan cara menghargai mereka? Nah, bagaimana rasa ketika melakukan sesuatu tanpa dipaksa? Kira-kira apa yang akan dilakukan? Nah, kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Di sini mengacu pada nilai-nilai prinsip yang mulia yang dianut. Dinamakan nilai tersebut karena nilai yang diwajibkan atau berkuas yang universal. Nah, menurut Dr. William Glasser, teori kontrol itu adalah setiap perbuatan memiliki satu tujuan. Kemudian menurut Dian Bosen, dengan mengaitkan nilai kewajiban yang diyakini seorang untuk motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi untuk mencapai tujuan mereka. Adapun nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebagai pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira ketika Anda melaksanakan diklat atau pelatihan, motivasi apa yang Anda lakukan? Nah, kemudian apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur dan mendapat surat teguran? Kemudian apakah Anda ingin dipuji di lingkungan Anda?
atau mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah sebagai guru berprestasi misalnya. Nah, kemudian apakah Anda serta lingkungan Anda percaya tindakan Anda sebagai pemimpin belajar akan menjadi panutan di lingkungan Anda? Nah, di sini adalah salah satu kata-kata untuk memotivasi Anda. Nah, di sini manakah motivasi yang paling kuat berdasarkan tindakan Anda? Atau adakah proses perubahan motivasi di antara dua motivasi tersebut? Next. Kemudian menurut James Wilson atau moral sense, ini ada 3 level motivasi. Yang pertama adalah menghindari rasa sakit atau hukuman. Kemudian yang kedua mendapatkan penghargaan atau penghormatan dari orang lain. Kemudian yang ketiga menghargai diri sendiri. Nah, dampak negatifnya untuk yang pertama itu menghindari rasa sakit atau hukuman. Itu adalah berdampak menghasilkan emosi-emosi yang negatif. Penanganannya yang akan diberikan tidak hanya sementara, namun menyadarkan dari akibat perbuatan, sehingga akan menyadari akan kesalahan yang itu dan tidak akan mengulanginya. Kemudian yang dapat dilakukan kepada siswa jika mengetahui ada perilaku buruk yang dilakukan adalah yang pertama, jangan langsung menghakimi, namun ajak mereka berkomunikasi atau ajak anak-anak bicara dari hati ke hati. Kemudian yang kedua, menjadi pendengar yang baik, jangan menyela saat murid bercerita, sehingga akan menceritakan motivasi yang dimaksud melakukan hal buruk. Kemudian bimbing murid untuk memilih konsekuensinya akan apa yang mereka dapat atas pilihan perilaku, sehingga murid akan sadar dan rasa sakit. Kemudian cara menghargai diri sendiri. Nah, di sini termasuk adalah motivasi internal, karena ada dorongan yang kuat yang muncul dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, konsep diri dari Dianabos yaitu ketika seorang berlaku memotivasi dirinya sendiri. Nah, justru akan menguatkan nilai yang yakin kontrol berada di tujuannya sendiri. Jadi tetap fokus pada nilai yang diyakini dan bisa menjadi seperti apa yang mereka lakukan. Kemudian perilaku yang muncul dalam dirinya akan bertahan pada waktu yang lama, dimanapun dan keadaan seperti apapun. Sebagai pendidik harus memahami bahwa motivasi internal sangat membantu mengembangkan potensinya. Untuk menstimulasi motivasi internal yang dapat dilakukan dengan adanya pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, contoh untuk pertanyaan tersebut adalah apa nilai baik yang diyakini dalam keluargamu. Kemudian yang kedua, nilai baik apa yang kamu percayai. Yang ketiga, apa respon dari luar jika kamu berperilaku berdasarkan nilai yang kamu percayai. Kemudian yang keempat, apakah bila kamu melakukan sesuatu, nilai yang kamu yakini membuat merasa puas, nyaman, dan senang. Kemudian yang kelima, apa yang membuatmu melakukan nilai tersebut. Kemudian yang keenam, kamu ingin menjadi seorang seperti apa. Kemudian yang ketujuh, apa tujuan pribadi yang ingin dicapai dari belajar atau mengerjakan sesuatu. Nah, dari pertanyaan tersebut dapat menggali motivasi dalam dirinya, sehingga anak akan menghargai dirinya. Next. Nah,
kebutuhan dasar manusia. Di sini ada disiplin berdasarkan teori kontrol, di mana bahwa tujuan didik itu bahwa kita percaya pada murid untuk memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha yang terbaik untuk mendapatkan apa yang diinginkan ketika mendapatkan apa yang kita mau. Nah, sebetulnya saat kita sedang memenuhi suatu atau lebih dari suatu dasar kebutuhan, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Kemudian rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan yang disebutkan dalam gambar berikut. Next. Nah, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kemudian kebutuhan yang disayangi diterima melalui kebutuhan yang ada hubungan dan koneksi sosialnya. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang adalah kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan yang mencapai sesuatu, menjadi komponen, menjadi terampil diakui di atas prestasi, di mana keterampilan kita didengarkan menjadi rasa percaya sendiri. Kemudian yang keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian, otonom, memiliki pilihan atau mampu mengendalikan arah hidup. Kemudian yang kelima, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan atau bermain atau tertawa. Nah, dari konsep kelima tersebut, kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid, namun juga manusia dewasa dalam settingan sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk merubah adanya di dalam diri kita itu dapat mengidentifikasi kebutuhan yang mendorong perilaku kita. Maka perubahan positif itu dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif pula. Nah, untuk masuk ke dunia yang berkualitas, sarannya adalah bahwa sesuatu itu harus merasa sangat baik. Anda akan memenuhi setidaknya satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Gambaran dunia yang berkualitas adalah gambaran dunia yang unik, spesifik untuk setiap orang. Nah, murid juga mempunyai gambaran dunia yang berkualitas bagi mereka. Nah, bila guru dapat membangun interaksi yang memudahkan kemerdekaan murid, maka murid akan meletakkan pada dirinya sendiri. Nah, sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas, maka mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Setelah belajar mengenai dunia berkualitas, kita bisa berpikir bagaimana kira-kira murid, kira-kira kita sebagai guru di sekolah kita selama ini meletakkan sekolah dan pengalaman mereka di sekolah dengan adanya hubungan yang berkualitas. Nah, apakah di dalamnya ada atau di luar dunia itu ada hubungan yang berkualitas? Ada. Nah, next. Terakhir yang kelima adalah posisi kontrol atau restitusi. Nah, disiplin positif yang berusaha pada murid dibawakan oleh Diana Goswell. Pendekatan ini ada 5 posisi kontrol. Menurut William Glasser, berisiko bahwa 5 posisi kontrol diterapkan oleh seorang guru atau atasan melakukan kontrol. Kelima kontrol tersebut adalah penghukum, rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, next. Nah, penghukum
Seorang penghukum bisa mengubah waktu, penghukum bisa menggunakan hukum fisik atau verbal orang-orang menjadi posisi penghukum. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih baik. Menekan murid lebih baik guru-guru menekan posisi kontrol dan berkata, patuhi aturan saya atau awas, ya. Kemudian kamu selalu apa saja salah. Kemudian selalu, pasti selalu yang terakhir selesai, ya. Maka dari itu jangan sampai kata-kata tersebut keluar dari berbagai guru, karena itu termasuk kata-kata penghukum, ya. Bisa dimengerti ya Bapak Ibu guru dan anak-anak. Oke. Kemudian guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara untuk pembelajaran bisa berhasil. Cara apa? Ya, ada suara yang tinggi, kemudian bahasa tubuh seperti mata melotot, jari-jari menunjuk, menghadiri melaba. Nah itu adalah salah satu penghukum. Next. Nah, membuat rasa bersalah ini seperti apa Bapak Ibu? Ya, yaitu adalah dengan cara seperti nada memelas, nada halus sedih, seperti apa? Merapat anaknya lesu, kemudian bagaimana kamu sih? Nah seperti itu adalah membuat masa berjalan. Bagaimana caranya? Maka Bapak Ibu jangan sekali merasa mengecewakan kepada murid. Next. Nah, teman. Di sini ada suara ramah, akrab, dan bercanda. Nah, posisikan Anda atau Bapak Ibu guru itu sebagai teman bagi murid-muridnya. Karena apa? Murid-murid akan merasa ada teman untuk diajak ngobrol, diajak bicara, curhat. Nah, maka dari itu Bapak Ibu harus melayani anak-anak yang ingin curhat atau mengungkapkan rasa isi hatinya. Next. Nah, pemantau. Caranya Bapak Ibu guru jadi pemantau itu dengan cara suara yang datar, bahasa tubuh yang normal, ya. Jangan sampai Bapak Ibu dengan ada kata-kata yang agak kasar. Kemudian dengan seperti itu hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah memakai salah satu peraturan sekolah. Guru tidak akan menunjukkan atau emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat rasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman atau harus ditinggal kelas pada waktu jam istirahat mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid saat mengerjakan tugas di jam-jam istirahat. Tidak bisa ditinggal oleh diri sendiri. Next. Posisi manajer. Nah ini di mana Bapak Ibu harus memposisikan diri Anda sebagai seorang manajer. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Yaitu berbuat sesuatu dengan murid, memerintahkan murid untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, kemudian memposisikan Anda sebagai teman atau pemantau. Maka dari itu nanti murid-murid juga akan bisa menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengacu pada proses restitusi. Nah, di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya yang untuk mampu akan kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun pada kolaborasi. Berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada dan memposisikan Anda sebagai posisi manajer. Next. Nah, bagaimana memposisikan Anda sebagai manajer? Caranya yang pertama adalah dengan nada yang tulus, kemudian bahasa tubuh yang tidak kaku, ya. Bapak Ibu mendekat kepada murid
ya. Kemudian posisikan Anda bagaimana melakukan hal-hal yang baik dengan suara yang tulus dan tidak terkesan marah-marah. Nah, ini salah satu contoh supaya anak bisa merasa bersalah dan seolah-olah menyesal akan tindakannya. Next. Keyakinan kelas, kegiatan apa yang dilakukan saat melakukan keyakinan kelas, satu sekolah ataupun keyakinan kelas. Yang pertama bisa membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak dari peraturan yang lebih rigid. Keyakinan kelas juga berupa pertanyaan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas nantinya dibuat sebagai hal yang positif. Keyakinan kelas juga tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat atau dipahami oleh semua kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, jadi semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curahan atau pendapat dari masing-masing siswa. Kemudian bersedia meninjau kembali akan keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu harus meninjau ulang di setiap keyakinan kelas tersebut. Next. Nah, ini salah satunya contoh untuk budaya positif di sekolah. Next. Nah, di sini ada beberapa contoh kegiatan budaya positif dari menerapkan rasa hormat, kemudian bekerja, rasa berterima dan dimiliki dari tabel. Next. Nah, di sini ada tabel Y, yaitu adalah mendengar, melihat, dan berperilaku. Nah, di sini cara mendengar itu adalah suatu orang yang berbicara. Seperti apa? Yuk, saya bantu. Kita bisa mengerjakan ini bersama. Nah, itu salah satu kata-kata yang baik atau berbicara dalam mendengar. Kemudian melihat, contohnya seperti apa? Nah, berempati perasaan orang lain, memegang badan lain. Nah, ini salah satunya. Kemudian berperilaku. Caranya bagaimana? Tersenyum ramah, memberikan salam, memberikan uang, atau gestur tubuh yang menyenangkan. Nah, itu salah satunya. Next. Nah, ini adalah kegiatan pendalaman untuk keyakinan kelas. Kita ada kegiatan-kegiatan, ada tugas-tugas untuk bertemu murid. Guru akan membuat bagan seperti 4 kotak. Nah, ini salah satunya adalah contoh dalam kegiatan guru dan murid. Ini adalah contoh untuk tugas guru dan murid. Misal, guru tugasnya apa? Mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas dan sebagainya. Kemudian tugas murid apa? Belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik, mengikuti peraturan sekolah dan lain sebagainya. Ya, next. Nah, ini beberapa untuk segitiga restitusi adalah ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan dan stabilkan identitas. Nanti kita akan bahas di akhir. Next. Nah, ini adalah contoh dari segitiga restitusi. Ada beberapa percakapan atau kejadian yang ada di sekolah Bapak Ibu. Next. Nah, ini adalah contoh kasus yang kedua. Next. Ini adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah beberapa mendapatkan informasi secara internal. Nah, ini adalah back. Ini adalah salah satu cara untuk menanyakan keyakinan kelas. Nah, nanti di sesi kedua akan kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi pertama, Bapak Ibu. Nanti kita akan masuk ke sesi yang kedua.
dalam pembahasan yang sama. Terima kasih. Baik, terima kasih. Masih semangat ya Bapak Ibu? Siang yang panas ini, mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat. Baik, untuk hari ini saya akan memaparkan tentang dua materi atau dua modul tentang kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol manajer. Kita bahas satu persatu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, penting tidak itu kebutuhan dasar manusia? Seperti apa contohnya? Makan, minum, dan lain sebagainya, istirahat, tidur. Nah, di sini jika kalian sudah memenuhi semua kebutuhan dasar, ini adalah jika kebutuhan dasar manusia bisa terpenuhi, maka perilaku mereka bisa bertindak positif sehingga bisa menciptakan suasana aman, nyaman, dan kondusif sehingga berdampak pada perubahan perilaku yang positif. Jadi ketika Anda sudah terpenuhi semua kebutuhannya, jadi pikiran Anda itu semakin positif. Ya, misalnya gue lapar, kamu harus makan, jajan. Terpenuhi enggak? Terpenuhi. Kamu berangkat sekolah mau belajar, sudah dapat ilmu dari Bapak Ibu, terpenuhi tidak? Terpenuhi. Baik, maka peran guru dan sekolah untuk memenuhi kebutuhan anak agar bisa berdampak positif. Jadi peran Bapak Ibu guru di sekolah itu sangat besar sekali. Next. Nah, di dalam kebutuhan dasar manusia itu menurut Dr. William Gregson itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang keempat kebebasan. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Kemudian yang kelima adalah penguasaan. Nah, kita bahas satu persatu tentang 5 kebutuhan dasar ini. Sebelumnya coba. Nah, yang pertama itu adalah tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Kira-kira apa itu? Ya, kebutuhan yang bersifat fisiologis. Misalnya kesehatan, rumah, makan, dan sebagainya. Nah, saya kasih contoh, ada kasus yang mungkin ada di sekolah kita. Ketika anak itu meminta bekal makanan ke temannya, berarti anak itu merasa lapar. Karena lapar, anak tersebut meminta makanan dari temannya. Karena apa? Kalian tidak membawa bekal. Nah, itu salah satu tujuan untuk bertahan hidup adalah makan. Nah, diketahui anak tersebut itu adalah melakukan hal tersebut karena lapar. Orang tuanya mungkin tidak membawa bekal atau memberikan bekal dari rumah, sehingga anak tersebut meminta dari temannya. Nah, dengan demikian kebutuhan dasar anak tersebut adalah untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini adalah termasuk kebutuhan psikologis. Yang pertama tadi adalah fisiologis, yang kedua adalah kebutuhan psikologis. Nah, di sini pada umumnya anak-anak itu memiliki kebutuhan dasar, rasa kasih sayang dan rasa diterima yang lebih tinggi. Biasanya dia ingin merasa disukai oleh temannya di lingkungan yang lebih baik. Mereka juga akrab kepada kedua orang tuanya, kepada teman-teman, kepada bapak ibu guru dan sebagainya. Nah, contoh dari rasa kasih sayang dan rasa diterima di sekolah kira-kira apa? Contoh kasusnya seperti apa anak-anak? Ya, mungkin yang pertama, contoh
kasus yang terjadi di sekolah dasar, misalnya jika seorang anak yang membuat masalah untuk mendapatkan perhatian dari temannya, catat, cari perhatian, guru maupun orang tua, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan rasa kasih sayang. Karena ingin diperhatikan, maka anak tersebut biasanya cari perhatian. Seperti apa kira-kira? Main apa? Berpoli. Ketika diterangkan kalian hanya main berpoli, tidur, dan lain sebagainya. Ini salah satu kalian adalah mencari perhatian kepada Bapak Ibu guru supaya apa? Bapak Ibu guru memperhatikan kalian. Di sini termasuk juga sikap rasa kasih sayang Bapak Ibu guru dicurahkan kepada kalian. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru, yang menarik, dan suka mencoba-coba. Biasanya anak-anak seperti itu. Anak-anak yang merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain, dan tidak mampu terpengaruh pada orang lain. Nah, anak-anak yang merasa menginginkan rasa bebas, itu biasanya contohnya seperti apa Bapak Ibu? Kepingin bebas, merasa bebas. Nah, ini ada salah satu kasus, mungkin juga ada di sekolah kita. Contoh kasus di sekolah dasar, biasanya anak selalu diberi bekal makanan. Ini makanan lagi, diberi bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh bapak atau ibu dari rumah. Kemudian di sekolah dia membuat masalah dengan mengambil makanan dari temannya karena merasa berbeda menunya. Nah, hal tersebut dia lakukan karena ingin mencoba makanan dari temannya yang beraneka ragam. Maka kebutuhan yang berusaha terpenuhi anak tersebut adalah kebutuhan akan kebebasan. Dengan cara apa? Kepengen mengambil makanan dari temannya, sak bebas-bebasnya. Nah, kemudian yang keempat adalah kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini termasuk muncul sejak dini kemudian terus berkembang hingga dewasa. Biasanya anak-anak yang suka bermain itu merasa apa ya? Permainan tersebut merasa penting bagi dirinya, meskipun hal kecil. Misalnya seperti apa? Berlari, oyak-oyakan. Kelihatannya enggak penting, kalau anak-anak itu merasa penting karena senang dan sebagainya. Kemudian anak-anak yang dengan kebutuhan dasar akan kesenangan ini, biasanya dia menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kemudian mereka suka permainan yang seperti mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu. Apalagi anak-anak seperti itu biasanya gemeske. Misal ada contoh kasus di sekolah dasar atau di sekolah kita. Ketika ada anak yang senang mengganggu temannya, anak tersebut merasa ekspresi temannya itu kesal. Pokoknya ganggu koncone, ekspresi koncone ngasih kesel itu senang. Di sini ada anak-anak yang sering mengganggu seperti itu. Oh, ada. Semoga tidak berlanjut. Nah, ketika anak tersebut merasa kesal, maka anak tersebut berusaha ingin memenuhi rasa hasratnya, kebutuhan akan kesenangannya. Nah, itu salah satu contoh kasus tentang apa itu kesenangan atau fun dari anak-anak. Kemudian yang kelima, penguasaan atau power. Penguasaan merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu.
menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang akan dimiliki, sehingga dapat membuat pencapaian atau dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Nah, biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi ini, dia ingin menjadi seorang pemimpin, merasa menjadi seorang pemimpin. Kemudian mereka juga mengamati sesuatu dan ingin mencoba hal-hal yang baru tersebut. Kemudian merasa kecewa jika ada kesalahan. Kemudian mereka juga bisa bersikap sistematik, kemudian bisa berpakaian rapi, kemudian ingin mencapai. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi di sesi yang kedua kita telah membahas tentang kebutuhan dasar manusia dan posisi kontrol. Nah, di sini kita akan berlanjut dengan keyakinan kelas. Nah, tadi sekilas kita sudah membahas di awal tentang keyakinan kelas. Nah, next. Nah, Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ada nilai-nilai kebajikan menurut saya yang bisa kita sepakati secara tersurat atau terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun yang berlaku di kelas. Tahapan yang membuat keyakinan kelas yaitu pertama, menggali peraturan, kemudian kalimat positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan atau keyakinan. Ya, next. Nah, keyakinan kelas ini bisa dibagi menjadi beberapa. Ada disiplin, religius, peduli lingkungan, dan toleransi. Ya. Kemudian kita jabarkan untuk yang pertama adalah disiplin. Disiplin di sini adalah bisa datang tepat waktu, kemudian mengerjakan tugas dengan tepat waktu, kemudian mengikuti kegiatan upacara, memakai seragam sesuai jadwal, menggunakan kata-kata sopan. Kemudian untuk religius, yang pertama adalah mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas, membaca juz amma di awal pembelajaran, mencoba sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak berdoa ketika awal pelajaran maupun di akhir pelajaran. Kemudian peduli lingkungan, melakukan piket, kebersihan sesuai jadwal, mengikuti kegiatan kebersihan sekolah, kemudian menjaga kelas tetap bersih dan nyaman, kemudian apalagi membuang sampah pada tempatnya. Jadi anak-anak harus membuang sampah pada tempatnya, tidak asal membuang sampah. Ya, itu akan sangat memotori ke kelas atau halaman. Kemudian toleransi. Nah, di sini menghormati guru teman dengan semua siswa, membantu teman yang mengalami kesulitan. Kemudian bekerja kelompok dengan sehat. Yang terakhir adalah menghargai orang. Next. Segitiga restitusi. Kita masuk ke sesi ini untuk segitiga restitusi. Next. Apakah segitiga restitusi itu, Bapak Ibu? Nah, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan konkret yang lebih kuat. Nah, ini adalah menurut teori menurut Gusserl. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir
tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah menurut Kelson Goshen tahun 1996. Next. Nah, ini adalah beberapa segitiga institusi yang tadi di awal bisa kita jelaskan. Yang pertama adalah ada fasa disediakan, ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, contohnya adalah bagaimana untuk memvalidasikan tindakan yang salah, yaitu dengan cara kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, salah satunya pertanyaan yang Anda lontarkan seperti itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan atau apa yang kamu butuhkan? Kemudian untuk menanyakan, untuk menstabilkan identitas. Nah, Bapak Ibu bisa mencari setiap orang yang pernah melakukan kesalahan. Pasti murid-murid di sekolah Bapak Ibu atau sekolah kita pasti ada siswa yang mencari kesalahan atau ada rasa yang bersalah di kelas atau tindakan di luar kelas. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kemudian untuk menanyakan keyakinan, yang pertama adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu salah satunya bagaimana Bapak Ibu bisa menindaklanjuti dalam kegiatan restitusi dengan cara menerapkan segitiga restitusi. Next. Nah, salah satu menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian yang bisa Bapak Ibu tanyakan adalah tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu juga mencari solusi akan permasalahan tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah kamu berhak merasa begitu. Yang terakhir adalah apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Ya, baik. Itu adalah cara-cara Bapak Ibu menerapkan untuk menstabilkan identitas. Next. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ini adalah bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk dari ini. Nah, ini salah satunya kata-kata. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Salah satunya adalah kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini penerapan dalam validasi tindakan yang salah. Next. Menanyakan keyakinan. Pertanyaan yang akan dilontarkan Bapak Ibu yang pertama itu adalah apakah yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa itu nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang keyakinan kelas yang ideal? Kemudian kamu menjadi orang seperti apa? Nah, itulah yang Bapak Ibu bisa tanyakan kepada anak-anak tersebut. Nah, perbedaan antara hukum konsekuensi dan restitusi. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Pasti di dalam kelas Bapak Ibu pasti banyak anak-anak yang tidak mengerjakan PR. Mungkin ada kelas yang beberapa yang tidak mengerjakan PR. Nah, tindakan untuk hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat ke tiang bendera setelah 10 menit. Kemudian guru marah-marah dan murid tersebut jadi takut. Nah, ini adalah tindakan hukuman yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau kerjakan
sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas, siswa menghormati peraturannya. Jadi Bapak Ibu harus menerapkan konsekuensi tersebut. Kemudian untuk menerapkan segitiga restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya untuk membantu siswa untuk menyelesaikan. Kemudian terbuka sehingga siswa dapat menghormati akan dirinya sendiri maupun orang lain. Next. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menayangkan beberapa video tentang kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah, ini bagaimana tindakan dari Bapak Ibu untuk menggali soal dan menangani dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, baik Bapak Ibu, silahkan. Nanti saya akan menayangkan video tersebut, ya Bapak Ibu cermati tentang kasus-kasus yang ada di sekolah. Di sini akan menayangkan 2 kasus, yaitu kasus 1 dan kasus 2. Terima kasih, bisa ditayangkan di slide ini. Bapak Ibu perhatikan ya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Selamat siang Mas Luki, silakan masuk. Silakan duduk Mas Luki. Ya. Apa kabar Mas Luki? Alhamdulillah masih, Pak. Iya, Mas Luki kalau boleh tahu apa kejadian tadi ketika selesai istirahat pertama, Bapak dapat informasi dari ketua kelas, kamu melempar topinya Mas Maulana ke selokan. Apakah benar kamu yang melakukan? Habis dia nggak dengerin peraturan dari saya ketika kita bermain kelas di. Apakah peraturan itu sudah kesepakatan semua pemain? Enggak sih, Pak. Kalau boleh tahu, apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Kesal, Pak. Dia nggak memperhatikan saya saat berbicara. Oh, senang ya kalau temannya menangis karena topinya kotor. Mas Luki, memang semua orang pernah melakukan kesalahan dan pernah juga merasa kesal dan marah. Bapak dan teman kamu pun juga begitu. Ya, Pak. Lantas, mengapa Mas Luki melempar topi Mas Maulana ke selokan sehingga topinya menjadi kotor? Apa kamu tidak merasa kasihan sama Maulana sehingga nanti Maulana dimarahin sama orang tuanya? Maaf, Pak. Saya salah. Ya, kasihan, Pak. Nah, apa yang akan Mas Luki lakukan selanjutnya? Saya akan meminta maaf dan tidak akan mengulangi lagi, Pak. Bagus sekali, meminta maaf adalah perbuatan terpuji. Terima kasih, Pak. Baik, Mas Luki, masih ingat keyakinan kelas kita apa saja? Masih, Pak, berperilaku sopan, menghargai teman dan bertanggung jawab. Iya, betul. Kalau begitu, Mas Luki punya cara supaya topi Mas Maulana kembali bersih dan kering. Tahu, Pak, saya bisa mencucinya dan menjemur topi yang sudah kotor itu. Nah, dengan begitu, Mas Luki sudah melaksanakan keyakinan kelas kita dan membuat Mas Maulana senang, Bapak pun juga merasa senang. Ya, Pak, terima kasih atas kunjungannya. Ya sudah, sana segera menemui Mas Maulana dan melakukan apa yang menurut Mas Luki baik dan melaksanakan keyakinan kelas kita. Mas Maulana pasti akan merasa senang dan memaafkan. Ya, Pak, terima kasih. Mohon pamit. Ya.
Silakan duduk. Apa kabar? Sehat Mbak Mise? Alhamdulillah sehat Pak. Mbak Mise, tahu nggak kenapa Bapak panggil kemari? Tahu Pak. Mungkin karena belum mengerjakan tugas Pak. Ada masalah apa atau kendala apa yang membuat hal itu terjadi? Enggak Pak. Mbak Mise, nggak usah takut atau malu. Bicara saja yang jujur. Bapak tidak akan marah. Kalau boleh tahu, apa alasan kamu melakukan hal tersebut? Di rumah tidak ada tempat Pak untuk mengerjakan tugas. Apa tidak ada teman satu kelas yang dekat rumah? Atau di rumah ada kakak atau orang tua? Barangkali? Ada sih Pak. Mereka semua sibuk. Mbak Mise, memang semua orang pernah melakukan kesalahan dan merasa tidak ada teman atau merasa orang di sekeliling kita sibuk. Mungkin mereka bisa membantu Mbak Mise. Coba minta tolong. Iya mungkin Pak. Lantas mengapa Mbak Mise tidak mencoba kerja kelompok atau meminta bimbingan orang yang ada di rumah? Apalagi, apakah kamu tidak sayang jika tidak dapat nilai tugas? Maaf Pak, saya salah. Ya sayang Pak. Nah, apa yang Mbak Mise lakukan selanjutnya? Saya akan mencoba kerja kelompok atau minta bimbingan orang rumah Pak. Bagus sekali. Mau mencoba atau mau berusaha? Itu adalah perbuatan yang sangat terpuji. Terima kasih Pak. Baiklah Mbak Mise, ingat keyakinan kelas kita apa saja? Masih Pak, tertib mengerjakan tugas, tepat waktu, bertanggung jawab. Ya betul, kalau begitu Mbak Mise punya cara agar untuk tetap mengerjakan tugas tepat waktu. Tahu Pak, saya bisa ikut kerja kelompok dan meminta bimbingan orang rumah. Nah, dengan begitu Mbak Mise sudah melaksanakan keyakinan kelas dan merubah kesalahan. Bapak pun juga senang. Ya Pak, terima kasih atas bimbingannya. Ya sudah, sana segera mencari teman untuk kerja kelompok dan melakukan apa yang menurut Mbak Mise baik dan melaksanakan keyakinan kelas kita. Ya Pak, terima kasih. Mohon pamit. Iya. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki dari SDN Baturono, Kecamatan Salam. Perasaan saya setelah melaksanakan restitusi bersama Pak Aris adalah sangat senang karena saya menyadari kesalahan yang saya buat dan mendapatkan solusi. Terima kasih Pak Aris, saya tidak akan mengulangi lagi. Perkenalkan, nama saya Misal dari SDN Baturono, Kecamatan Salam. Perasaan saya setelah melaksanakan restitusi bersama Pak Aris adalah sangat senang karena dengan kesalahan saya akan tugas yang tertunda, saya mendapatkan solusi. Terima kasih Pak Aris, saya tidak akan mengulangi lagi. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah melihat tayangan-tayangan, ada 2 kasus di dalam tersebut. Bapak Ibu bisa mencermati bagaimana cara menangani anak dengan adanya kasus-kasus tersebut. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah penyampaian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Menginjak acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Tidak terasa waktu sudah berjalan dengan lancar. Kita akan tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan himbawan bersama-sama. Terima kasih, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dari yang Ibu berikan tadi dan yang Bapak Ibu sampaikan, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.